Halo, kembali lagi bersama saya Kurnia Yolanda Pura. Pada kali ini saya akan membawakan materi pembelajaran tentang strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Ini materi yang akan saya bahas adalah tentang Yesus teladanku. Dalam materi ini tentunya saya memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama itu mensyukuri hidup sebagai pengikut Kristus, dan yang kedua menunjukkan sikap hidup beriman dengan teladan yang Yesus berikan. Dalam pembelajaran ini saya menggunakan metode pembelajaran yaitu pembelajaran kooperatif, di mana dalam proses pembelajaran ini saya akan mengadakan kegiatan diskusi kelompok. Langkah-langkahnya ada 7, di mana yang pertama itu pendahuluan, yang kedua penjelasan materi, dan yang ketiga diskusi kelompok, yang keempat presentasi kelompok, dan yang kelima pemberian tugas, serta yang terakhir adanya penilaian. Oke, yang pertama kita masuk di pendahuluan. Di sini waktunya saya akan mengambilnya selama 10 menit. Seperti biasa, sebelum saya memulai atau membuka kelas, tentunya saya akan membuka dengan salam dan membukanya juga dengan doa. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran dari materi yang akan saya bawakan, dan sebelum itu saya akan membawakan lagu atau menyanyikan lagu secara bersama-sama dengan peserta didik yang berjudulkan Hari yang Telah Dijadikan Tuhan. Dan yang kedua, kita masuk di penjelasan materi. Waktu yang saya ambil itu ada 20 menit. Mana di sini saya akan menjelaskan apa arti dari teladan dan mengapa penting bagi seorang Kristen. Apa yang harus diteladani dari Yesus Kristus? Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang sifat-sifat dan tindakan Yesus yang dapat diteladani, seperti kasih, kerendahan hati, pengampunan, dan pengorbanan. Itu kita masuk di diskusi kelompok. Di sini waktunya saya mengambil selama 20 menit, dan saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Kemudian saya akan memberikan tugas yang berupa di mana setiap kelompok akan saya berikan satu aspek dari kehidupan Yesus untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Misalnya kasih, kerendahan hati, pengampunan, dan pengorbanan. Setelah kegiatan diskusi kelompok telah dilakukan, kegiatan selanjutnya itu adalah presentasi kelompok, di mana di sini waktunya akan dilaksanakan selama 20 menit. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Dan yang terakhir itu, saya akan memberikan tugas dan refleksi dalam waktu 10 menit. Di sini saya akan memberikan tugas atau PR untuk mencari satu kisah lain dari Alkitab yang menunjukkan teladan Yesus dan menuliskan refleksi pribadi tentang kisah tersebut. Nah, di sini saya akan meminta setiap peserta didik menulis refleksi singkat tentang satu sifat Yesus yang ingin mereka teladani dan bagaimana cara mereka berencana untuk melakukannya. Dan yang terakhir itu tentunya ada penilaian, di mana saya akan mengambil penilaian itu dari hasil presentasi kelompok yang telah dibawakan kelompok di depan kelas. Sekian dari materi yang telah saya presentasikan, kiranya bermanfaat baik untuk diri saya sendiri maupun untuk kalian semua. Terima kasih. Dan yang terakhir itu tentunya ada penilaian, di mana saya akan mengambil penilaian itu dari hasil presentasi kelompok yang telah dibawakan kelompok di depan kelas. Sekian dari materi yang telah saya presentasikan, kiranya bermanfaat baik untuk diri saya sendiri maupun untuk kalian semua. Terima kasih.